Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang ruang lingkup keuangan negara. Perkenalkan, saya Sabrina Zaininta Putri Madurano dengan NIM 1903021107, Putri Pinasti 1903020999, dan Gaby Puji Yurista 1903021129. Pengertian keuangan negara. Keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu, baik berupa barang yang dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 UU nomor 17 tahun 2003. Hak negara adalah segala hak atau usaha yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengisi kas negara menurut pasal 2 huruf A UU nomor 17 tahun 2003. Contoh hak negara yaitu memungut pajak dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara adalah kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan tugas negara sebagaimana tercantum dalam Pembukuan Undang-Undang Dasar 1945, garis-garis besar haluan negara dan Undang-Undang APBN yang pada prinsipnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, melayani masyarakat umum, dan sebagai aparat pembangunan. Menurut Sugianto et al. 1995, halaman 12. Unsur-unsur keuangan. Unsur-unsur keuangan negara meliputi 1. Periodik, 2. Pemerintah sebagai pelaksana anggaran, 3. Pelaksanaan anggaran mencakup 2 wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan. 4. Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang. Ruang lingkup keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara dalam UU nomor 17 tahun 2003 berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara. Ruang lingkup keuangan negara meliputi 1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. 2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, pemerintah negara, dan bayar tagihan pihak ketiga. 3. Penerimaan negara. 4. Pengeluaran negara. 5. Penerimaan daerah. 6. Pengeluaran daerah. 7. Kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah. 8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Yang ke-9, kekayaan pihak lain diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah. 4 poin penting dalam ruang lingkup keuangan negara. Yang pertama ada objek, yakni segala hal yang bisa dinilai dengan uang, seperti pajak dan mata uang. Yang kedua ada subjek, yakni pelaku dan pengelola dari objek pemerintah, BUMN, dan badan lainnya yang berkaitan dengan keuangan negara swasta maupun tidak. Yang ketiga ada proses, yaitu kegiatan yang melibatkan objek dan subjek, seperti pasar yang didirikan di tanah negara, kemudian dikelola oleh pihak swasta, akan diberi aturan yang mengatur kontribusi pasar tersebut terhadap keuangan negara. Yang keempat ada tujuan, yaitu menghasilkan kebijakan dan kegiatan yang berhubungan dengan 3 poin di atas. Contohnya, pemerintah melakukan intervensi terhadap dana wakaf dan dana haji milik masyarakat. Bidang pengelolaan keuangan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam bidang yang pertama, subbidang pengelolaan fiskal, meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal, kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Yang kedua, bidang pengelolaan
negara yang dipisahkan, meliputi fungsi-fungsi pendataan, pengawasan, pencabutan, dan penempatan kekayaan negara yang ditempatkan pada BUMN atau BUMD maupun unit-unit pemerintahan lainnya. Yang ketiga, subbidang pengelolaan moneter meliputi fungsi-fungsi pengendalian dan koordinasi untuk menjaga stabilitas moneter, pengendalian uang yang beredar, mengatur peredaran uang, menjaga kestabilan nilai rupiah, tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga sistem pembayaran oleh bank sentral. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sesuai dengan amanat 23C Undang-Undang 1945, Undang-Undang tentang Keuangan Negara menjabarkan aturan pokok ke dalam asas-asas umum meliputi yang pertama, asas-asas yang telah dikenal lama dalam pengelolaan keuangan negara seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas. Yang kedua, asas-asas baru sebagai pencerminan best practice, akutabilitas, berorientasi pada hasil, profesionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa. APBD dan APBN. Semua penerimaan dan pengeluaran yang menjadi beban negara atau daerah harus dimasukkan dalam APBN atau APBD. Alam undang-undang ditegaskan mengenai surplus anggaran, bahwa surplus penerimaan negara atau daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara atau daerah tahun anggaran berikutnya. Penggunaan surplus penerimaan negara atau daerah tersebut untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan negara atau daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR atau DPRD pasal 3 angka 5, 6, 7, dan 8. Pada dasar tujuan penyusunan APBN sama halnya dengan APBD. APBN disusun sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dikuasai kepada yang pertama, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara lembaga yang dipimpinnya. Yang ketiga, gubernur atau bupati atau wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah atau lembaga asing, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat.
Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, Undang-Undang Keuangan Negara menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana kepada pemerintah daerah setelah mendapat persetujuan dari DPR. Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan pengelolaan dana masyarakat, ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman atau penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman dari perusahaan negara atau daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD atau DPR. Pelaksanaan APBN dan APBD. APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dengan keputusan Presiden. Sementara APBD dengan peraturan daerah dan pelaksanaannya dengan keputusan gubernur atau bupati atau wali kota, Kepres atau Perda sebagai pedoman Kementerian Negara atau lembaga atau SKPD dalam pelaksanaan anggaran. Dalam Undang-Undang Keuangan Negara ditetapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dari LRA, Neraca, LAK, dan CALK. Laporan keuangan pemerintah pusat telah diperiksa kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Dan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.